Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Muslim dengan NIM H022510. Nah, baik, saya sini akan membuat video tutorial bagaimana cara memvalidasi data, kemudian menguji reliabilitasnya, tingkat kesukaran dan yang beda. Menggunakan aplikasi Excel maupun SPSS. Nah, tugas ini sebagai pengganti UAS mata kuliah asesmen plan belajar matematika. Nah, baik, di sini saya punya data di mana data tersebut mempunyai 20 siswa dan memiliki jumlah soal 15 sebanyak 15. Nah, untuk mengetahui cara mencari jumlah, pertama kita zoom, kemudian kita blok semua data dari 1 sampai 15, terus kita kurung dan kita, nah, kita blok semuanya, maka secara otomatis nilainya akan jumlahnya akan keluar. Baik, selanjutnya masuk rektabelnya di mana nilainya itu 4,38. Kenapa kita pakai nilai 0,48? Karena di dalam konteksnya jika kita memakai siswa sebanyak 20, maka nilainya itu 0,44 diberikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke R hitungnya. Bagaimana cara mencari R hitungnya? Pertama kita cek, karena ini surat esai, kita cek person, kemudian kita blok data pertama, semua data pertama, kemudian koma yang blok jumlah, kurung data. Nah, begitu pun data kedua, seterusnya kita blok, kemudian kita ini person, kemudian kita blok data kedua, kemudian koma, dan data ketiga demikian dengan person, dan blok data ketiga, baik, selanjutnya kita setelah mendapatkan nilai semua nilainya dengan R hitung tadi, kita lanjutnya kita tarik yang mana yang tidak, di mana tabel lebih kecil, jika tabel lebih kecil daripada R hitung, maka itu sama dengan valid. Dan jika R tabel lebih besar dari R hitung, maka tidak valid. Nah, sini kita cari yang mana yang valid dan tidak. Yang mana yang pertama itu ialah dia valid. Nah, valid. Itu yang kedua,
R tab-nya lebih kecil daripada R hitung, maka ini valid. Yang sini tidak valid ya, karena R besarnya lebih besar daripada R itunya lebih besar daripada R tabelnya. Jadi tidak valid. Kemudian di sini valid, kemudian sini pun valid, sini juga valid, sini juga valid, valid. Sini tidak valid ya, karena jadi harusnya R tabnya lebih besar daripada perhitungnya, maka itu tidak valid ya. Ini pun demikian, tidak valid. Ini valid ya. Sini tidak valid. Sini valid. Sini tidak. Di sini valid. Nah, kemudian kita memblok data yang mana tidak valid. Kita beri sini kalau nah, ini yang tidak valid, ini juga, ini juga. Nah, begini cara cari data yang mana yang valid dan tidak valid menggunakan aplikasi Excel. Masuk ke tingkat apa namanya, kita masuk ke uji variabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, nah, kita masuk ke SPSS-nya dulu, terus ada dashboard, dan kemudian kita mengambil data yang tadi, kita blok semuanya sekali jumlah ya. Nah, masukkan ke aplikasi SPSS. Ini kemudian kita masuk ke data view. Di sini kita mengganti ini ke scale semuanya ya. Scale. Kemudian kita ganti desimalnya menjadi 0. Selanjutnya kita masuk ke analyze, scale, dan kemudian variability analysis. Kita blok data yang valid saja, dimana kita tadi sudah menguji di aplikasi Excel. Dan valid saja ya. Yang tidak valid yaitu 3, 9, 10, 12, 14. Valid. Tentunya kita masuk ke stick, kita checklist scale yang deleted. Nah,
continue, dan oke. Inilah hasil uji reliability menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya kita sini mencari tingkat kesukaran menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, kita masuk ke analyze, kemudian deskripsi statistik dan frekuensi. Nah, kita memasukkan data yang baliknya saja. Kemudian kita masukkan statistik, kita checklist mean, kemudian maksimum dan continue. Nah, terus kita masukkan oke. Inilah hasil tingkat kesukaran dengan data yang digunakan sebelumnya. Nah, untuk mencari daya pembelanya, rumusnya yaitu rata-rata atas dikurangi rata-rata bawah, kemudian kita bagi dengan skor maksimal. Nah, di mana rata atas dan bawahnya belum diketahui dan skor maksimalnya pun demikian. Sebelum itu, kita mencari dulu jumlah datanya, jumlah data atas ke bawah, soal 1, soal kedua, dan seterusnya. Untuk mencarinya, kita klik sama dengan zoom. Kemudian kita blok mulai soal pertama yang kurang sampai. Nah, selanjutnya kita blok memang di sini bukan nilai mas, kita bisa coba. Selanjutnya skor maksimalnya. Nah, di sini skor maksimalnya tergantung ya jumlah soal yang kita gunakan. Karena datanya ini kurang dari 30, maka kita menggunakan bisa juga menggunakan 10, tapi saya sini menggunakan 5 saja. Selanjutnya kita mencari nilai n-nya. Di mana selanjutnya kita klik jumlah soal, kan jumlah soalnya itu sebanyak 20, kita kali dengan 50%, maka n sama muncul. Nah, begitu pun dengan nomor 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kita mencari data atas bawah, atas dan bawahnya. Sebelum itu kita menemukan dulu mana data yang atas dan data di bawah. Cara menemukan itu kita masuk ke filter. Nah, sini kita maka ini data atas dan bawah ini urutannya. Nah, membedakan semuanya. Selanjutnya kita blok untuk membedakan mana atas dan mana ke bawah. Ke atas dan bawah kita blok sini menggunakan warna warnanya dengan warna biru supaya kita mudah membedakannya. Yang kita bawahnya menggunakan kuning, tergantung dari teman-teman. Nah, selanjutnya kan nilainya sudah diketahui mana atas dan bawahnya sudah jumlahnya ya urutannya kan. Kemudian kita cari atasnya mana. Sudah caranya itu
average, kemudian data ras, bawahnya average, kemudian nilainya itu menggunakan rumus rata atas dikurang rata atau bawah dan dibagi dengan skor maksimal. Nah, klik selanjutnya kita mencari di DP-nya. Bahwa gimana untuk mencari DP itu bagi dengan kita skor maksimal. Nah, maka nilai perbedaannya itu pertama 0,49. Nah, untuk di kriterianya ini saya ambil patokan dari video yang dikirim ibu, dimana jika nilainya 0,0 maka itu jelek dan 0,2 itu cukup dan 0,4 itu sampai 0,70 baik dan 0,7 sampai 1 itu sangat baik. Nah, sini 0,4 makanya cukup. 0,2 cukup. Udah cukup. Cuma satu kita ke kurang baik itu jelek. Baik, sini baik. Ini cukup karena anak sini 0,2, sini sangat baik. Inilah cara mencari daya pembeda menggunakan aplikasi Excel.